Oke, coba bayangkan skenario ini. Di tengah diplomasi yang alot banget antara dua negara besar yang saling benci, tiba-tiba ada pihak ketiga. Ini negara sekutu, tapi mereka ngerasa eksistensinya terancam dan udah nggak sabar lagi. Mereka bilang, kalau kalian nggak mau bertindak, kami akan bertindak sendiri. Siap melancarkan serangan sepihak, sebuah langkah nekat yang bisa menyeret seluruh kawasan ke dalam perang. Siapa negara ini dan apa yang bikin mereka sampai nekat begitu? Nah, untuk jawab itu, kita harus mundur sedikit. Lihat apa yang terjadi di belakang layar seminggu sebelumnya. Ada pertemuan rahasia di Oman yang kelihatannya ya sukses besar. Semua pihak senyum, bilang suasananya positif. Tapi di balik senyum itu, ada bom waktu. Ini kisah tentang diplomasi yang justru mungkin memicu perang. Oke. Yuk kita coba urai bareng-bareng. Gimana perundingan yang katanya penuh harapan malah bikin situasi makin keruh. Kita mulai dari pertemuan di Oman itu ya, yang kelihatannya adem ayam itu. Kita mulai dari sana. Tanggal 6 Februari, Amerika Serikat dan Iran, dua negara yang puluhan tahun jadi musuh bebuyutan, duduk satu meja. Ini aja udah berita besar kan? Biasanya kan mereka saling teriak lewat media. Betul, dan setelah pertemuan itu, nada bicaranya manis sekali. Presiden Trump bilang ke wartawan katanya perundingan berjalan dalam suasana positif. Bahkan dia bilang, kami akan bertemu lagi awal minggu depan. Kedengarannya kayak ada terobosan besar ya? Persis. Dan ini bukan cuma klaim sepihak loh. Dari Iran juga sama. Menteri Luar Negerinya, Abbas Araghchi, bilang ini awal yang baik dalam suasana yang sangat positif. Jadi di permukaan, sinyalnya seragam. Hijau semua. Publik jadi punya harapan kan, mungkin akhirnya bisa reda ketegangannya. Tapi selalu ada tapinya kan, di balik semua senyum itu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan. Rasanya aneh aja, dua musuh kok tiba-tiba bisa seakrab itu? Nah, pertanyaanmu itu tepat sekali. Karena obrolan yang positif ini ternyata cuma di pinggiran. Mereka mungkin bicara soal prosedur, jadwal pertemuan berikutnya, hal-hal teknis lah. Tapi begitu menyentuh dua isu utama, mereka langsung nabrak tembok. Tembok beton. Tembok yang sama sekali nggak bisa ditembus ya? Isu apa aja itu? Ada dua. Yang pertama dan ini yang paling krusial, program nuklir Iran. Bagi Amerika dan sekutunya, ini kan sumber kekhawatiran terbesar. Tapi bagi Iran, ini soal harga diri. Benar, Abbas Araghchi itu negasin kalau pengayaan uranium adalah hak yang tak dapat dicabut. Bukan cuma itu, dia bahkan ngomong dengan nada nantang, bahkan dengan pengeboman pun mereka tidak dapat menghancurkan kemampuan kita. Wow, ini bukan bahasa diplomasi, ini bahasa perlawanan. Program ini harga mati intinya. Tepat, dan harga mati di sini bukan sekedar retorika ya. Kita harus paham psikologinya. Bagi rezim di Teheran, program nuklir ini simbol perlawanan puluhan tahun terhadap tekanan Barat. Ini cara mereka bilang, kami tidak bisa didikte. Jadi, waktu Amerika datang dan bilang, hentikan program kalian. Bagi Iran itu bukan permintaan teknis, tapi kayak gemas sejarah intervensi asing. Makanya kompromi hampir mustahil. Oh, jadi ini lebih ke soal identitas nasional mereka ya, bukan cuma sains atau energi. Oke. Pantesan nggak akan ketemu. Itu tembok pertama. Tembok kedua. Tembok kedua, program rudal balistik Iran. Kalau nuklir itu ancaman masa depan, rudal ini ancaman masa kini. Rudal-rudal ini udah bisa menjangkau sekutu-sekutu Amerika di seluruh Timur Tengah. Dan soal ini sikap Iran sama kerasnya kan? Menteri mereka bilang program rudal itu tidak pernah dapat dinegosiasikan. Titik. Nggak pakai koma. Selesai. Betul. Jadi coba bayangin situasinya. Di satu sisi meja, Amerika bilang, kita harus bicara soal nuklir dan rudal. Di sisi lain, Iran jawab, dua hal itu justru sama sekali tidak bisa dibicarakan. Jadi pembicaraan positif itu sebenarnya membahas apa? Ya hal-hal lain yang nggak penting, kayak dua orang mau cerai, setuju soal pembagian pot bunga, tapi nggak mau bahas hak asuh anak. Oke, jadi di dalam ruangan mereka buntu total. Tapi yang bikin saya bingung, kalau memang buntu, kenapa setelah itu kelakuan mereka malah makin aneh? Tepat setelah obrolan positif itu, Amerika malah langsung menjatuhkan sanksi baru. Sasarannya perusahaan pelayaran Iran. Ini kan kontradiktif banget. Apa tujuannya? Nah, ini contoh klasik dari strategi tekanan maksimum Washington. Logikanya gini, diplomasi jalan terus, tapi keran ekonomi juga kita kencangin terus.
biar Iran makin tercekik. Harapannya, di pertemuan berikutnya posisi tawar Iran jadi lebih lembah. Tapi kan itu ngirim pesan yang campur aduk ya? Tentu saja, ini kayak kamu ngajak orang kencan, muji-muji dia, tapi di tengah jalan kamu kirim pesan jelek-jelekin dia ke teman-temanmu. Kepercayaan langsung hancur. Amerika mau nunjukin mereka punya dua tangan. Satu untuk jabat tangan, satu lagi untuk ninju. Masalahnya, Iran juga punya dua tangan. Dan Iran membalas kan? Bukan dengan sanksi, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih bikin merinding. Mereka ngeluarin ancaman yang katanya paling keras yang pernah ada. Benar. Menanggapi peningkatan militer Amerika di Teluk, seorang pemimpin militer senior Iran narik garis merah yang sangat jelas. Dia bilang, setiap serangan di wilayah Iran akan memicu konflik di seluruh kawasan. Dan dia nambahin detail penting. Konflik itu bakal tak terkendali dan menyeret lebih banyak aktor ke dalamnya. Tunggu, ini perlu kita garis bawahi. Mereka nggak bilang kami akan membalas, tapi seluruh kawasan akan terbakar. Apa bedanya? Bedanya besar sekali. Ini doktrin pertahanan asimetris Iran. Mereka tahu, satu lawan satu sama Amerika, ya kalah. Jadi strategi mereka adalah memastikan perangnya nggak akan cuma di wilayah Iran. Mereka akan aktifin proksi-proksi mereka di Lebanon, Suriah, Irak, Yaman. Intinya mereka bilang, kalau kalian pukul kami, jangan harap ini jadi perang yang rapih. Ini bakal jadi kekacauan total. Dan sekutu-sekutu kalian juga bakal jadi sasaran. Dan ancaman ini sangat kredibel. Oke, jadi kalau kita rangkum sampai sini, diplomasi di Oman itu cuma basa-basi. Di belakangnya, Amerika makin nekan pakai sanksi. Dan Iran balas dengan ancaman perang total. Keseimbangannya rapuh banget. Salah langkah sedikit bisa langsung bencana. Dan kerapuan inilah yang bawa kita kembali ke misteri di awal. Di tengah dua raksasa yang saling adu joto sambil senyum ini, ada yang nonton dari pinggir lapangan dengan keringat dingin. Negara yang kita bicarakan tadi, yang merasa waktunya hampir habis. Dan negara itu adalah Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan terbang ke Washington ketemu Trump tanggal 11 Februari. Cuma beberapa hari setelah pertemuan Oman itu. Agendanya cuma satu, Iran. Bagi Israel, ini bukan sekedar isu kebijakan luar negeri. Ini ancaman hidup mati. Mereka lihat peta, lihat rudal Iran yang bisa menghantam Tel Aviv dalam hitungan menit, mereka dengar retorika Iran yang mau menghapus Israel. Jadi bagi mereka, Iran dengan rudal canggih, apalagi kalau ditambah nuklir, itu skenario kiamat. Tapi kan Israel sekutu terdekat Amerika. Kenapa mereka nggak percaya aja sama proses diplomasinya Trump? Kenapa mereka panik? Justru itu, karena dari sudut pandang mereka, diplomasi yang lagi jalan ini adalah bencana. Sebuah diplomasi yang nggak nyentuh program rudal sama sekali, bagi mereka itu cuma buang-buang waktu. Mereka yakin pembicaraan ini hanya ngasih Iran satu hal paling berharga, waktu. Waktu untuk nyempurnain rudal mereka. Jadi mereka merasa ditinggalkan. Merasa Amerika mungkin akan nerima kesepakatan yang nggak cukup kuat buat keamanan Israel. Tepat sekali. Ada defisit kepercayaan yang dalam di sini. Israel pada dasarnya yakin bahwa cuma mereka yang benar-benar paham tingkat ancaman dari Iran. Dan cuma mereka yang punya kemauan politik untuk bertindak. Mereka khawatir Amerika, karena letaknya jauh, mungkin akan menerima kesepakatan buruk demi menghindari konflik. Dan yang bayar harganya nanti, Israel. Dan perasaan ditinggalkan inilah yang mendorong mereka ke kesimpulan yang bahaya banget. Kalau orang lain nggak mau, ya kami harus bertindak sendiri. Niat mereka ini bukan lagi spekulasi kan? Bukan sama sekali. Informasi dari kalangan pertahanan Israel udah blak-blakan banget. Mereka secara terbuka bilang Israel siap bertindak secara sepihak. Ini bukan pesan buat media lokal. Ini pesan yang sengaja dikirim ke Washington. Dan pesannya sangat spesifik. Ada sumber pertahanan mereka bilang begini, kami memberitahu Amerika bahwa kami akan menyerang sendirian jika Iran melanggar garis merah kami soal rudal balistik. Ini bukan lagi peringatan, ini udah kayak ultimatum. Kalian hentikan mereka atau kami yang hentikan. Dan ini bukan geretakan kosong. Kalangan keamanan Israel bahkan sudah membeberkan konsep serangan mereka. Rencananya, serangan presisi untuk melumpuhkan program rudal Iran menargetkan lokasi manufaktur dan peluncuran utama. Mereka sudah punya target, sudah punya rencana. Tinggal nunggu lampu hijau. Yang paling bikin khawatir itu cara mereka mandang momen ini. Ada pejabat Israel yang bilang ini kesempatan bersejarah untuk menghantam infrastruktur rudal Iran. Kalau pejabat sudah mulai pakai istilah kesempatan bersejarah buat nyerang, itu tandanya situasi udah gawat banget. Frasa itu signifikan banget.
Itu nunjukin pergeseran kalkulasi. Mereka nggak lagi mikir gimana cara hindari perang, tapi inilah saat terbaik untuk perang. Keyakinan mereka, bertindak sekarang, meskipun risikonya besar, jauh lebih baik daripada nunggu Iran yang lebih kuat di masa depan. Bagi mereka, membiarkan Iran lolos itu sebuah petaka. Jadi gambaran besarnya sekarang jadi jelas dan mengerikan banget ya. Coba kita susun lagi. Pertama, ada Amerika dan Iran yang main sandiwara. Di depan kamera positif, di belakang saling hantam. Sebuah diplomasi yang seperti kita lihat sama sekali nggak nyentuh akar masalah. Cuma polesan di permukaan. Lalu di tengah tarian berbahaya itu ada Israel, sekutu utama Amerika. Mereka nggak aman, nggak sabaran, dan nggak percaya sama sekali sama proses ini. Dan mereka bersiap mengambil tindakan sendiri. Sebuah serangan yang bisa jadi percikan api yang nyulut seluruh kawasan persis seperti ancaman Iran. Ini sebuah paradoks yang luar biasa kan? Proses yang tujuannya untuk mencegah perang justru menciptakan kondisi di mana salah satu pihak merasa harus memulai perang demi keselamatannya sendiri. Semua resep untuk bencana udah ada di atas meja. Perundingan yang dangkal, eskalasi yang terus jalan, dan sekutu yang kehilangan kesabaran. Situasinya benar-benar di ujung tanduk. Ini mungkin membawa kita pada sebuah pemikiran akhir ya, untuk kamu renungkan, ketika diplomasi hanya menyentuh permukaan tanpa bisa mengubah kenyataan di lapangan, dan ketika sekutu terdekatmu merasa terdesak untuk bertindak sendiri demi keamanan mereka. Apakah proses itu benar-benar berfungsi sebagai alat pencegah konflik? Ataukah ia hanya menjadi jeda yang menegangkan, sebuah keheningan sesaat sebelum badai yang jauh lebih besar datang?